Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 16 Desember 2022. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Dan dalam kehidupan kami pada saat ini sebelum kami memulainya Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Bahkan kami mampu memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 9 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya?" Amin firman Tuhan. Tema kita di saat ini, kebanggaan iman. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan Gereja Toraja menyebutkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini bukan hanya sekedar pengakuan, apalagi jika sekedar diucapkan saja tanpa dimaknai dalam iman. Pengakuan kita haruslah menjadi identitas dan kebanggaan bagi setiap warga Gereja Toraja dimanapun mereka berada. Pertanyaannya, di manakah kebanggaannya? Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus menegaskan kepada jemaat tentang apa makna iman kepada Kristus. Dalam pengenalan iman kepada Kristus, Paulus memiliki keyakinan bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan tetap setia dalam segala tantangan yang pasti akan selalu dihadapi. Dan oleh karena itu dalam bacaan kita Paulus menegaskan, pertama, bahwa iman kepada Yesus Kristus menjadikan orang percaya menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa dan sekaligus diperkenankan untuk menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, di dalam iman kepada Kristus kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan dalam kemerdekaan sebagai milik Kristus kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dalam kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi bangga atas iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus mengenal Dia yang benar, dan dalam pengenalan yang benar tentang Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menghidupi iman itu. Kita pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Rasul Paulus berkata, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus menyatakan kehidupan ini dan tetap setia mengikuti dan menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami membawa seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, tanggung jawab kami, pekerjaan kami Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat menyelesaikannya dan memberkati apa yang telah kami kerjakan dan rencanakan dalam kehidupan ini Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.